Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, ini pertemuan kita yang kedua untuk topik persamaan kuadrat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat. Itu ada 3, bisa dengan faktorisasi, kemudian dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan pakai rumus ABC. Nah, setelah kita bisa mencari akar persamaan kuadratnya, kemudian di sini kita akan belajar jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu tergantung pada nilai diskriminannya. Nilai diskriminannya itu yang mana? Yaitu yang B kuadrat dikurang 4AC gitu. Diskriminan itu sering disingkat dengan D ya. Diskriminan itu sering disingkat dengan D. Oke, jadi kalau diskriminannya itu lebih besar dari 0, itu artinya dia mempunyai 2 akar real yang berbeda. Kalau diskriminannya 0, dia berarti mempunyai 2 akar real yang sama. Sementara, kalau diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Contohnya seperti ini. Yang nomor 1, selidikilah jenis akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0, kemudian B sama dengan 4X sama dengan 20X kurang 25. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu. Yang A adalah X kuadrat tambah 7X tambah 6. X kuadrat tambah 7X ditambah 6. Oke, kamu di sini mencari D-nya. Tentukan dulu A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 6. Jadi D adalah B kuadrat kurang 4AC. Berarti D sama dengan negatif 7. 7 kuadrat dikurang 4A-nya 1, C-nya 6. Sama dengan 49 kurang 24. Ini sama dengan 6. Sama dengan 25. Oke, jadi diskriminannya sama dengan 25. Ini kan berarti lebih besar dari 0, kan begitu. Berarti kalau lebih besar dari 0, maka ini artinya adalah mempunyai dua akar real yang berbeda. Oke, itu yang bagian A. Sekarang yang bagian B. 4X sama dengan berapa tadi? 4X sama dengan 20X kurang 25. 20X kurang 25. Nah, ini susun dulu dia menjadi bentuk kuadrat sempurna yang baik gitu. Berarti ini 4X kurang 20X. Ini masukkan semuanya ke sini. Sudah? Ini tambah 25, baru di sini sama dengan 0. Setelah itu, baru kamu bisa cari A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan negatif 20, C-nya sama dengan 25. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti B kuadrat negatif 20 kuadrat dikurang 4, A-nya 4, C-nya 25. Negatif 20 kuadrat itu adalah 400 dikurang 25 kali 4 itu adalah 100. 100 kali 4, 400. Berarti ini sama dengan 0. Berarti D sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0 artinya dia mempunyai akar real yang sama. Jadi dia mempunyai akar real yang sama atau kembar. Oke, seperti itu. Itu untuk jenis-jenis akarnya ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menjumlahkan dan mengalikan akar-akar persamaan kuadrat?
Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu juga bisa dikalikan, bisa dijumlahkan. Ini beberapa bentuknya ya. Kalau misalkan dua akar persamaan kuadrat itu dijumlahkan, itu sama saja kita mencari min B per A. Kemudian kalau dikalikan itu sama dengan C per A. Oke. Kemudian 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan min B per C. Jadi begini, kita ambil soal yang kemarin dulu. Soal yang kemarin ya. Bentar, yang soal latihan maksudnya. Soal yang latihan kemarin, itu kan yang bagian A ada X kuadrat kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan kan, ini X kurang 4, X kurang 5 sama dengan 0. Kan begitu? Sudah? Jadi, ini X sama dengan 4, X sama dengan 5. Ini X1, ini X2. Kalau kamu ingin mengerjakan, kalau dikatakan X1 tambah X2 berapa? Berarti kan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian X1 dikali X2 itu berapa? Berarti 4 dikali 5 itu kan sama dengan 20. Kan begitu. Nah, jadi kalau ada sebuah soal, misalkan dia diminta X1 tambah X2 tanpa harus melalui ini dulu. Nah, walah. Ini dihapus. Nah, ini. Jadi, dari mana kita bisa dapat? Dari mana kita tahu X1 tambah X2 itu sama dengan 9, X1 kali X2 itu sama dengan 20. Begitu kira-kira yang dimaksudkan. Nah, tanpa kita cari faktorisasinya, melengkapkan persamaan kuadratnya, tanpa mencari rumus ABC-nya, kita bisa mencari kalau dua buah akar itu dijumlahkan dan dikalikan. Itu tadi dengan cara tadi kalau X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Kalau X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Min B ini kan A-nya sama dengan 1. B-nya kan negatif 9. C-nya kan sama dengan 20. Jadi min B berarti kan negatif 9 kan? Per 1. Itu kan sama dengan 9. Kemudian C per A. C-nya berapa? 20 dibagi 1 sama dengan 20. Gitu. Nah, itulah fungsinya dari semuanya ini. Kamu bisa mengalihkan, menjumlahkan dua buah akar-akar persamaan kuadrat itu tanpa harus tahu berapa X1-nya, berapa X2-nya. Tapi tahu kalau dikalikan hasilnya segini, kalau dijumlahkan hasilnya seperti ini. Ngerti nggak ya? Nah, jadi yang paling dasar sih yang dua ini. Ini adalah untuk penjabarannya saja. Ini 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu sama dengan min B per C. Kemudian X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC per A kuadrat. Dan seterusnya sampai nanti ke yang nomor 7 ini. X1 kurang X2 kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per A kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi contohnya ini. Yang nomor 1 ya, kita jawab dulu. Kita jawab. Jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan, X kuadrat ditambah 4X kurang 1 sama dengan 0. Tentukanlah. Oke, X kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0. Langsung kamu tulis aja dulu. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 4, kemudian C-nya negatif 1. Berarti ini bisa kita lanjut. Kalau yang ditanya X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Berapakah B-nya? Negatif 4 per A-nya 1. Berarti itu sama dengan negatif 4.
Kalau yang ditanya X1 kali X2 itu kan C per A. C-nya berapa? Negatif 1. A-nya berapa? 1. Negatif 1 dibagi negatif 1. Negatif 1 dibagi 1. Ya negatif 1. Begitu. Yang bagian C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini dia. Ini. Kamu pakai B kuadrat dikurang 4AC per A kuadrat. Tulis di sini B kuadrat dikurang 4AC per A kuadrat. Sudah? Berarti kita cari B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurang 4 A-nya 1, C-nya negatif 1 per 1 kuadrat sama dengan 16. 4 kuadrat kan 16. Negatif kali negatif positif. 4 kali 1 kali 1 itu 4 per 1 sama dengan 20. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan 20. Kemudian yang bagian D. Di sini 1 per X1 ditambah 1 per X2. Ya. Ini kenapa di sini ya? X2. Sudah? 1 per X1 tambah 1 per X2 itu kan rumusnya min B per C. Oke. B-mu tadi berapa? 4. C-nya negatif 1. Negatif 4 dibagi 1. Salah. C-nya tadi negatif 1 ya? Oh iya, C negatif 1. B-nya negatif, B-nya 4. Berarti negatif 4 dibagi negatif 1. Negatif 4 dibagi negatif 1 kan negatif 4. Negatif 4 berarti negatif 4 hasilnya 4. Seperti itu. Bisa paham ya? Oke. Nah, kalau sudah bisa, sekarang bagaimana kalau akar-akarnya diketahui tapi bentuk persamaan kuadratnya tidak diketahui? Jadi artinya ini sudah diketahui nih akar-akarnya 1 dan 2. Jadi persamaan kuadratnya itu berapa? Begitu. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat baru, jadi kita bisa menggunakan ini X dikurang X1 kali X kurang X2. Maksudnya X1 dan X2 ini yang akar-akarnya. Ini yang akar-akarnya kan tadi kan ibu katakan misalnya sudah diketahui nih X1-nya 1, X2-nya 2. Nah, itu kamu gantikan ke sini. Ini adalah fungsi rumus. Jangan kamu ganti-ganti gitu. Atau bisa juga X kuadrat dikurang X1 tambah X2X. Hasil penjumlahannya maksudnya ini hasil penjumlahannya ditambah hasil perkaliannya gitu. Oke. Nah, sekarang ada sebuah contoh soal begini. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 6 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2 adalah titik-titik. Oke, jadi ceritanya begini. Ada sebuah persamaan kuadrat. Tadi ini X2 tambah 4X dikurang 6. Nah, sudah. Kemudian ini akar-akarnya ini adalah X1 dan X2. Kemudian ada sebuah persamaan kuadrat. Akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Gitu. Tadi ini akarnya ini. Nah, sekarang ada sebuah persamaan kuadrat tapi akar-akarnya masih ada hubungannya ke sini. X1 ditambah 2, X2 ditambah 2. Jadi misalkan akar-akarnya ini adalah 2 dan 4. Maka ini adalah menjadi 6 dan
4 dan 6. Jadi persamaan kuadratnya yang bagaimana? Gitu kira-kira. Kalau di sini X1 2, kalau di sini berarti 2 tambah 2 kan 4. Kalau di sini X2-nya 4, berarti 4 tambah 2 kan 6. Sekarang yang ditanya persamaan kuadratnya itu yang bagaimana? Yang hasil akar-akarnya itu 4 dan 6. Seperti itu. Jadi caranya begini. Tentukan saja dulu, cari saja. Kalau mengerjakan soal begitu, kamu tidak perlu cari, oh berarti aku harus cari dulu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Tidak usah. Langsung cari aja X1 tambah X2-nya berapa, kemudian X1 kali X2-nya berapa. X1 tambah X2 itu kan min B per A. Min B. Oke, supaya lebih agak jelas sedikit. Tadi X kuadrat ditambah 4X kurang 6 sama dengan 0. Oke. A-nya 1, B-nya 4, C-nya negatif 6. Kan begitu. Berarti X1 tambah X2 itu kan min B per A. Berarti negatif 4 min B per A. Itu negatif 4 dibagi 1 itu sama dengan negatif 4. X1 dikali X2 itu adalah C per A. C-nya negatif 6 dibagi 1 sama dengan negatif 6. Jadi kita sudah peroleh X1 tambah X2-nya negatif 4. Kemudian X1 dikali X2-nya itu sama dengan negatif 6. Nah, sekarang hubungannya dengan persamaan kuadrat yang baru itu bagaimana? Persamaan kuadrat yang baru kamu cari juga. Ini persamaan yang pertama, persamaan kuadrat yang baru X1 tambah Nah, ini kan di sini kan kamu jumlahkan. Jumlahkan juga, ini kan anggap X1, ini kan anggap X2. Jadi jumlahkan aja. X1 tambah X2 berarti X1 tambah 2. Oh alah. Bentar. Oke. Ini anggap sebagai alfa, ini sebagai beta. Supaya jangan bingung. Pakai tinta merah aja, oke. Ini alfa tambah beta itu sama dengan X1 tambah 2 ditambah X2 tambah 2. Sudah? Sama dengan X1 tambah 2 tambah X2 tambah 2 itu kan sama dengan X1 tambah X2 ditambah 4. Kan begitu? Ya kan? Nah, X1 tambah X2 ditambah 4. Lihat lagi, X1 tambah X2 mu berapa? Ini, negatif 4. Maka, buatlah di sini negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Oke, kemudian alfa dikali beta berarti X1 tambah 2 dikali X2 ditambah 2. Sudah? Kita ulang di sini. Tadi alfa dikali beta itu adalah X1 tambah 2 dikali X2 ditambah 2. Kalikan aja ini. X1, X2, kemudian ini ke sini tambah 2 kali X1, ini tambah 2 kali X2 ditambah 4. Ini bisa kamu sederhanakan menjadi X1 kali X2 tambah 2, X1 tambah X2 ditambah 4. Bingung ya? Oke, Ibu ulang. Oke, untuk alfa tambah betanya masih mengerti lah ya, ini masih gampang. Sekarang yang kita tuliskan di sini adalah alfa dikali beta.
alfanya tadi kan ini kita anggap ini alfanya, 2 akarnya itu alfa dan beta, supaya kalau kita buat X1 X2 nanti bingung, karena persamaan kuadrat yang pertama juga sudah X1 X2 gitu, supaya jangan bingung. Persamaan yang kuadrat yang kedua ini akar-akarnya kita anggap alfa dan beta, itu sama saja. Alfa kali beta itu kan X1 tambah 2 kali X2 tambah 2. Ini kamu kalikan satu-satu ke dalam. X1 kali X2 adalah X1 X2. Kemudian ini X1 kali 2 itu sama dengan tambah 2 kali X1. Setelah itu ini dari dalam, kalikan tambah 2X2 tambah satu lagi adalah 2 kali 2. 2 kali 2 itu kan 4. Nah, ini bisa kamu sederhanakan bentuknya. X1 kali X2 tambah yang ini kan sama saja 2 kali X1 ditambah X2. Itu sama saja. Ditambah 4. Kalau sudah seperti ini, kamu masukkanlah nilai X1 kali X2 dan X1 tambah X2 yang kita peroleh tadi dari persamaan yang pertama. X1 tambah X2-nya negatif 4, X1 kali X2-nya negatif 6. Berarti tadi X1 kali X2-nya itu kan tadi negatif 6. Tambah 2, X1 tambah X2-nya kan tadi negatif 4. Ditambah 4 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 8 tambah 4. Maka ini hasilnya adalah negatif 10. Seperti itu. Jadi kita sudah peroleh untuk persamaan kuadrat yang baru, yang kedua itu, bahwa alfa kali betanya sama dengan negatif 10 dan alfa tambah betanya itu tadi sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya bagaimana? Persamaan kuadratnya buat yang dia begini. X kuadrat kurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Atau kalau supaya jangan bingung, X kuadrat kurang alfa beta X ditambah alfa tambah beta sama dengan 0. Maka X kuadrat kurang hasil dari perkaliannya tadi berapa? Negatif 10X. Hasil dari penjumlahannya tadi berapa? 0. Sama dengan 0. Maka X kuadrat negatif kali negatif itu adalah 10. Maka di sini menjadi ditambah 10. Kita salah. X kuadrat kurang, ini kan penjumlahannya, berarti alfa tambah beta X ditambah perkaliannya alfa beta sama dengan 0. Oke, maka X kuadrat kurang alfa tambah beta itu kan tadi hasilnya 0. Kemudian alfa kali beta hasilnya negatif 10 sama dengan 0. Jadi 0 kali X itu kan 0. Berarti X kuadrat positif kali negatif, negatif 10 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang baru itu adalah X kuadrat dikurang 10 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, ini saja untuk materi kita di pertemuan kali ini. Untuk semakin mendalami pemahamannya, kita akan kerjakan di latihan soalnya. Jadi tolong dipahami dan dipelajari dengan baik. Terima kasih untuk perhatian kita semuanya dan selamat pagi.